Yuk belajar kaya sambil nonton drakor. Setelah kepergian Forest Lee dari Pigeon sebelumnya, Steve akhirnya berhasil memperoleh posisi komisaris. Namun Steve mulai memecat pimpinan-pimpinan asosiasi yang terafiliasi dengan Lucifer sebagai ketua Pigeon. Hal ini menyebabkan perselisihan dengan Lucifer hingga puncaknya terjadi pertarungan antara keduanya. Akan tetapi di sela pertarungan, muncul cermin raksasa entah dari mana yang menghisap lenyap mereka berdua. Sementara itu di dunia nyata, pemuda asal China yang tertarik pada dunia game telah menyelesaikan kuliahnya. Justin memulai karirnya pada perusahaan Senq Games dengan berpartisipasi sebagai game development. Hingga pada 2007, Justin direkrut perusahaan game terbesar di dunia, yaitu Tencent, di mana kita pernah membahas kisah pemilik PUBG dan Clash of Clans ini menyalip level kekayaan pendiri Google di video sebelumnya. Justin dipercaya untuk memimpin divisi operasional mengembangkan game MMORPG Free Fantasy, dan dalam pengembangan ini ia dibantu rekan timnya. Salah satunya adalah Su yang bergabung 1 tahun setelah Justin. Selain game tersebut, mereka juga mengembangkan game lainnya seperti Legend of Xuanyuan dan Tribal Guardian War. Setelah 4 tahun bekerja, Shu memutuskan untuk menciptakan gamenya sendiri, yaitu War of the Clan. Ia berencana mendirikan kantornya sendiri dengan membeli sebuah gedung tua. Sembari membersihkan gedung tersebut, ia tanpa sengaja menemukan pintu misterius di mana ruangan itu tidak dapat terbuka. Namun karena sibuk dalam pembuatan gamenya, ia mengabaikan ruangan tersebut dan siang malam ia bekerja tanpa lelah untuk mengejar mimpi meluncurkan gamenya sendiri. Hingga 1 hari sebelum peluncuran, Shu kembali melihat pintu itu. Ia mencoba membukanya lagi, namun tiba-tiba ia berteleportasi pada kota Pigeon yang telah terabaikan. Su terheran-heran dengan dunia baru tersebut yang sangat berbeda dari dunianya, dan sampai ia di area pertandingan, ia terkejut melihat orang-orang bertarung dengan hebatnya. Kemudian ia bertanya kepada bapak yang ada di sebelahnya mengenai apakah ini dunia mistis. Bapak tersebut menceritakan bahwa dunia Pigeon ini dunia tempat visioner-visioner menjalankan misi bertarung untuk mendapatkan skill bisnis. Bapak tersebut kemudian memperkenalkan diri, yaitu bernama Henry. Dulunya ia merupakan visioner yang mentransformasi dunia industri dengan mesin uapnya. Namun terjadi kekacauan pada asosiasi yang mengakibatkan mereka semua tidak bisa kembali ke dunia nyata dan membangun peradaban sendiri di Abandoned Pigeon. Henry mengajak Su ke rumahnya untuk makan malam sambil melanjutkan ceritanya. Di sini mereka dapat bekerja sebagai fighting star, yaitu hiburan pertarungan, businessman, atau explorer, membongkar hilangnya kasus Steve dan Lucifer. Kemudian ia memperkenalkan Walton, yaitu muridnya sekaligus agent tingkat 2 yang bekerja sebagai explorer. Mendengar cerita Walton membuat Su tertarik untuk bergabung, namun ia teringat akan peluncuran gamenya dan pamit untuk kembali pada dunia nyata. Setelah berhasil meluncurkan gamenya, Su berencana mengajak Justin untuk bergabung mendirikan perusahaan mereka, dan mereka mencetuskan nama Shanghai Mutong Technology atau yang kita kenal sebagai Muntun pada 2014. Mereka mulai merancang game yang akan mereka luncurkan bernama Magic Rush, sebuah game pertarungan yang menggabungkan kartu, menara, pertahanan, dan strategi. Setelah 1 tahun pengerjaan, game mereka berhasil di launching ke pasar China, dan hanya dalam 8 bulan saja mereka berhasil membawa game ini dimainkan pada pasar internasional. Setelah berhasil pada game pertamanya, mereka kembali mencari ide game yang akan dikembangkan selanjutnya. Tiba-tiba saja Su teringat pada Pigeon dan mengajak Justin masuk ke sana. Namun setelah berteleportasi ke dalam Pigeon, Justin terdiam dan tercengang. Di sana Su mengajak Justin bertemu dengan Henry dan Walton dan dijamu dengan hangat. Di saat berbincang, Walton mendapatkan panggilan dari rekannya yang memata-matai istana Crisis. Rekan tersebut bercerita bahwa istana ini hanya gerbang awal. Belum selesai bercerita, tiba-tiba rekan tersebut diserang oleh monster. Walton yang bersiap untuk melakukan pengecekan diikuti oleh Justin dan Su yang ingin bergabung.
Walton menolak ide tersebut. Akan tetapi Henry sang guru mengizinkan untuk Sue dan Justin ikut. Mereka bertiga kemudian masuk dalam istana. Kosong terbengkalai itu dan tanpa sengaja mengaktifkan jebakan hingga mereka berlari-lari menghindari jebakan. Mereka mencoba meloloskan diri menggunakan sapu terbang yang mengarahkan mereka ke sebuah kastil kuno. Setibanya di kastil, mereka memperoleh notifikasi roleplay dalam permainan. Justin menjadi assassin, diikuti Sue menjadi mage, dan Walton memilih sebagai tank. Setelah memperoleh skill dan role tersebut, mereka memasuki kastil tersebut dan berhadapan dengan bayangan mereka sendiri. Beragam serangan mereka lakukan, namun semuanya ditangkis dengan imbang oleh bayangan. Walton mengatakan bahwa skill saja tidak cukup, dan mereka merancang sebuah strategi. Walton dan Justin maju menyerang bayangan yang diikuti serangan balik. Di sela-sela serangan tersebut, Sue menembakkan petirnya. Akan tetapi serangan ini gagal mengenai bayangan. Kemudian bayangan dari Sue membalas serangan tersebut, namun Justin berhasil membatalkannya. Dan Sue kembali menembakkan petir. Untuk kedua kalinya ia gagal membidik bayangan tersebut. Kali ini Justin menyerang bayangan dan memancing mereka ke suatu tempat. Dan kemudian Walton melompat, menarik bayangan-bayangan tersebut berkumpul di suatu titik, dan dengan sekali tembakan Sue, patung di belakang bayangan akhirnya rubuh dan mengikut bayangan-bayangan. Setelah berhasil memenangkan pertandingan, muncul dua gerbang yang akan membawa mereka melanjutkan eksplorasi maupun gerbang kembali ke dunia nyata. Sue dan Justin akhirnya berpisah dengan Walton untuk lanjut mengembangkan game mereka Moonton. Sue dan Justin melihat kondisi pergerakan tren game yang sedang booming di 2016. Tahun tersebut merupakan awal kelahiran game smartphone, khususnya MOBA. Game pertarungan yang melibatkan banyak player sekali match. Masing-masing pemain diminta memilih role dan hero andal mereka yang akan digunakan untuk bertarung bersama. Moonton memberi nama game yang mereka kembangkan dengan nama Mobile Legends Bang Bang. Mereka sangat bersungguh-sungguh dalam menggarap Mobile Legends yang nantinya akan bersaing dengan game MOBA lainnya seperti Vainglory, Heroes of Order, Chaos, dan kerja keras tersebut membuahkan hasil yang sangat manis, di mana kurang dari 1 tahun peluncuran, game ini berhasil mendapatkan 56 miliar rupiah. Tak berhenti di sana, 1 tahun kemudian, game ini mengalami peningkatan pendapatan signifikan hingga 1961% atau senilai 1,2 triliun rupiah. Akan tetapi dalam menjalankan bisnis tersebut, mereka juga harus berhadapan dengan pelanggaran plagiarisme. Mobile Legends yang terkesan meniru dari game maupun film lain seperti Alucard mirip Dante dari Devil May Cry, Akai dari film Kung Fu Panda, dan Franco menyerupai Patch from Dota 2. Keberuntungan berpihak pada mereka sehingga mereka tidak dituntut oleh perusahaan terkait. Hingga 1 tahun launching, ketakutan mereka terjadi. Moonton memperoleh tuntutan dari Riot Game atas kemiripan Mobile Legends dengan game League of Legends. Akan tetapi, keberuntungan lagi-lagi kembali berpihak karena tuntutan ini lintas negara. Pengadilan California menolak kasus ini. Akan tetapi, di tahun berikutnya, giliran Sue memperoleh tuntutan dari Tencent, tempatnya bekerja sebelum ia diharuskan membayar 41 miliar rupiah atas pelanggaran perjanjian non-kompetisi, yaitu larangan bagi karyawan untuk menjalankan bisnis serupa. Perjanjian ini juga termasuk larangan bagi karyawan untuk mengungkapkan hak kekayaan intelektual milik perusahaan. Sue dan Justin bertengkar karena masalah ini. Hingga tak sengaja Sue mendorong Justin jatuh ke dalam pintu pigeon. Di sana akhirnya mereka bertemu dengan Walton dan Henry. Walton dan Henry mengajak mereka camping untuk menenangkan mereka berdua. Kemudian Walton menceritakan siapa yang membunuh rekan mata-matanya. Ternyata sosok Robin rank 3 di Pigeon yang kalah dalam pertarungan dengan Steve masih menyimpan dendam dan mencari kekuatan yang lebih. Ia bergabung dengan kelompok Explorer dan mengintip pembicaraan Walton dengan rekan mata-mata tersebut. Kemudian Robin menghabisi rekan tersebut untuk memperoleh kekuatan aura hitam dari Crisis. Yuk belajar kaya sambil nonton drakor.